Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita ingin berbagi tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi yang ada dalam PowerPoint. Langkah-langkah pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang ada di dalam PowerPoint dengan PowerPoint versi 2010 ke atas. Kalau kurang dari 2010, belum tersedia. Pertama, siapkan materi pembelajaran dalam PowerPoint dengan segala animasinya sebaik mungkin. Kedua, buka file PowerPoint yang berisi materi pembelajaran yang akan dibuat video. Langkah pembuatan video. Pertama, klik slideshow yang ada di PowerPoint. Perhatikan di sini ada menu slideshow. Kemudian kita pilih record slideshow. Kemudian kita pilih record from beginning. Kemudian nanti akan muncul menu seperti sebelah kanan ini. Dan baru kita klik start recording untuk memulai pembuatan video pembelajaran. Kemudian langkah penyimpanan video. Pertama, klik file. Nanti akan muncul menu di dalam PowerPoint, yaitu kita pilih export. Kemudian kita pilih create a video. Kemudian kita pilih yang full HD saja. Setelah itu kita nolkan waktunya. Dan terakhir kita pilih create video. Kemudian kita simpan. Dan dalam penyimpanan akan ada pilihan file, bisa berbentuk Impact 4 video atau Windows Media Video. Kemudian kita save, tunggu sampai selesai. Untuk lebih jelasnya, marilah kita praktek untuk membuat video pembelajaran dari PowerPoint yang sudah ada materi pembelajarannya. Pertama, kita siapkan materi pembelajaran yang sudah dibuat di PowerPoint dengan animasi yang sudah dibuat sebaik mungkin supaya nanti kelihatan menarik. Setelah siap, mari kita mulai pembuatan video pembelajarannya. Pertama, kita klik slideshow. Kemudian ini ada pilihan record slideshow, kita klik. Kemudian kita pilih record from beginning. Kita klik. Setelah itu akan muncul menu start recording. Pada saat kita sudah menekan start recording, berarti pembuatan video pembelajaran akan siap dimulai. Kita coba sekarang mengambil beberapa materi saja sebagai contoh dalam pembuatan video pembelajaran. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 semester 1 tentang besaran dan pengukuran. Kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik mampu 1. Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. 2. Menerapkan cara menggunakan alat ukur, cara membaca skala, dan cara menuliskan hasil pengukuran. 3. Mengolah data hasil pengukuran dalam bentuk penyajian data, membuat grafik, menginterpretasi data dan grafik, dan menentukan ketelitian pengukuran, serta menyimpulkan hasil interpretasi data. Besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Besaran di sini terbagi menjadi dua, yaitu besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Besaran berdasarkan satuan akan terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan.
Sementara besaran berdasarkan nilai dan arah terbagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran berdasarkan satuan, pertama kita bahas mengenai besaran pokok, yang kedua nanti besaran turunan. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan banyak sekali, di mana besaran-besaran ini diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contoh misalnya luas, percepatan, berat, volume, gaya, usaha, daya, massa jenis, momentum, impuls, dan lain-lainnya. Tentang dimensi. Dimensi di sini ada dua, yaitu dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Dimensi besaran pokok ada 7, yaitu 1 panjang, dimensinya M, 2 massa, dimensinya L, 3 waktu, dimensinya T, 4 suhu, dimensinya theta, 5 kuat arus, dimensinya I, intensitas cahaya yang ke-6, dimensinya J, dan yang ke-7 terakhir, jumlah zat, dimensinya N. Sedangkan dimensi besaran turunan diturunkan dari besaran-besaran pokok. Salah satu contohnya misalnya L, luas, dimensinya L pangkat 2. Volume, dimensinya L pangkat 3. Percepatan, dimensinya L T pangkat min 2. Debit, dimensinya L pangkat 3 T pangkat min 1. Usaha, dimensinya M L pangkat 2 T pangkat min 2. Dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. Yang A, menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang B, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang C, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Yang D, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Contoh soalnya yaitu tentang pengukuran dengan menggunakan micrometer scope. Perhatikan gambar micrometer scope pada skala utama dan pada skala minus. Yang besar, yang mendatar merupakan skala utama, sedangkan yang tegak di sebelah kanan sendiri adalah skala minus, di mana skala minusnya sudah melewati angka 3, tetapi belum melewati 3,5. Sehingga cara membacanya tinggal dibaca dari 3 lebih dari. Nah, kelebihannya itu diambil dari garis lurus antara skala minus dengan skala utama. Sini yang paling lurus adalah 13, sehingga hasilnya adalah 3,13 mm. Demikianlah pembelajaran pada saat ini. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara membuat video pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya adalah menyimpan file yang sudah kita buat. Pertama, kita lihat di pojok kiri atas ada menu file. Kita klik. Kemudian kita klik export. Kemudian kita pilih yang create a video. Kemudian kita pilih yang full HD. Kemudian waktunya di sini kita nolkan saja supaya tidak terlalu lama. Kemudian baru kita klik create video. Nah, akan muncul di sini nama file yang akan kita simpan. Kemudian terserah mau disimpan di mana, di drive D boleh, E boleh, dan sembarang drive sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada pilihannya, filenya dalam bentuk MP4 video atau dalam bentuk Windows Media Video. Pilihannya terserah. Misalnya untuk saya pilih yang
Windows Media Video. Setelah cukup, baru kita klik save. Hati-hati. Kemudian kita lihat disimpan di mananya supaya nanti kita tidak bingung mencarinya. Di sini saya simpan di D dengan nama besaran tutorial. Misalnya saya beri tambahan video. Nah, setelah itu kita klik save. Nanti akan muncul menu di bawah ini, greeting video, kemudian di sini akan berjalan, dan ini kita tunggu sampai selesai. Sebelum selesai, jangan menggunakan aplikasi yang lain. Tunggu sampai selesai supaya nanti videonya bisa jadi dengan sempurna. Ini sudah mulai berjalan, kita tunggu sampai komplit. Penyimpanannya membutuhkan beberapa waktu, semakin panjang filenya berarti semakin lama.
Sudah selesai proses penyimpanannya. Mari kita lihat hasil dari penyimpanan tadi. Ini yang sudah tersimpan tadi. Coba kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 semester 1 tentang besaran dan pengukuran. Kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik mampu 1. Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. 2. Menerapkan cara menggunakan alat ukur, cara membaca skala, dan cara menuliskan hasil pengukuran. 3. Mengolah data hasil pengukuran dalam bentuk penyajian data, membuat grafik, menginterpretasi data dan grafik, dan menentukan ketelitian pengukuran, serta menyimpulkan hasil interpretasi data. Besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Besaran di sini terbagi menjadi dua, yaitu besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Besaran berdasarkan satuan akan terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sementara besaran berdasarkan nilai dan arah terbagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skala. Besaran berdasarkan satuan, pertama kita bahas mengenai besaran pokok, yang kedua nanti besaran turunan. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan banyak sekali, di mana besaran-besaran ini diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contoh misalnya luas, percepatan, berat, volume, gaya, usaha, daya, massa jenis, momentum, impuls, dan lain-lainnya. Tentang dimensi. Dimensi di sini ada dua, yaitu dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Dimensi besaran pokok ada 7, yaitu 1 panjang, dimensinya M, 2 massa, dimensinya L, 3 waktu, dimensinya T, 4 suhu, dimensinya θ, 5 kuat arus, dimensinya I, intensitas cahaya yang ke-6, dimensinya J, dan yang ke-7 terakhir, jumlah zat, dimensinya N. Sedangkan dimensi besaran turunan diturunkan dari besaran-besaran pokok. Salah satu contohnya misalnya L, luas, dimensinya L pangkat 2. Volume, dimensinya L pangkat 3. Percepatan, dimensinya L T pangkat min 2. Debit, dimensinya L pangkat 3 T pangkat min 1. Usaha, dimensinya M L pangkat 2 T pangkat min 2. Dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. Yang A, menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang B, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang C, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Yang D, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Contoh soalnya yaitu tentang pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Perhatikan gambar mikrometer skrup pada skala utama dan pada skala minus. Yang besar, yang mendatar merupakan skala utama,
Sedangkan yang tegak di sebelah kanan sendiri adalah skala Nonius, di mana skala Noniusnya sudah melewati angka 3, tetapi belum melewati 3,5. Sehingga cara membacanya tinggal dibaca dari 3 lebih dari, nah, kelebihannya itu diambil dari garis lurus antara skala Nonius dengan skala tan. Sini yang paling lurus adalah 13, sehingga hasilnya adalah 3,13 mm. Demikianlah pembelajaran pada saat ini. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu cara pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang ada di dalam PowerPoint. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.